Hampir tak ada perempuan di Indonesia atau di belahan dunia manapun yang tak menyukai drama Korea. Selanjutnya kita sebut saja drakor ya. Di sana selain para artis atau perempuan yang secara physically itu hampir sempurna dalam ukuran kecantikan dan ketampanan, di sana juga dihadirkan sebuah jalan romantisme yang paripurna serta kompleksitas persoalan kehidupan yang runyam dan menarik. Namun, tahukah teman-teman bahwa kisah romantisme drakor merupakan kisah yang palsu? Dalam kehidupan nyata, Korea Selatan merupakan salah satu negara yang tercatat kurang menghargai perempuan. Saya Syahrul Al-Farabi, selamat datang di Kuliah Singkat. Saya menyukai beberapa drakor sebelum menikah. Selain konten ceritanya yang menarik, saya suka menonton drakor untuk menghabiskan waktu akibat rasa bosan dan suasana hati yang sedang koyak pada waktu itu. Ya, sebuah serial drama yang disuguhkan kadang akan membuat seseorang terobati atau merasa terwakili akibat tekanan batin dan realitas sosial budaya hingga realitas ekonomi yang sedang menimpanya kala itu. Kita kadang menyebutnya galau atau semacamnya. Namun setelah menikah, saya hampir tak pernah lagi menonton drakor. Mungkin karena kesibukan dan suasana batin yang menurut saya sudah cukup stabil hingga saat ini. Ada beberapa poin penting yang menarik diungkap atau layak diketahui terkait serial drakor ini. Oktariani misalnya yang menulis tentang drama Korea di Magdalena mengatakan bahwa ada nilai kesetaraan dan perjuangan bagi kemerdekaan perempuan dalam ruang publik. Wajah perempuan dalam drama-drama Korea bukanlah wajah yang lemah, sederhana, melainkan wajah yang kuat, independen, serta mempunyai perasaan kuat untuk melawan penindasan atau dominasi. Baik perlawanan pada dominasi laki-laki, kekerasan seksual, ataupun ketidakadilan. Oktariani misalnya menyebut bahwa perempuan dalam serial drakor ini digambarkan dengan latar belakang dan kepribadian yang kompleks. Mereka memiliki profesi dari berbagai ranah pekerjaan. Mereka berada dalam jalinan hubungan yang tidak hanya terpusat pada laki-laki, dan yang terpenting lagi, perempuan memiliki ruang untuk membicarakan beragam topik dan permasalahan dalam kehidupan nyata mereka. Jadi ada sebuah upaya untuk menghadirkan wajah perempuan modern dengan segala kekurangan dan kemajuannya. Sependek saya menikmati drama-drama Korea, mereka mampu menampilkan tema yang spesifik dan mendalam hingga menyentuh jantung persoalan paling krusial dalam persoalan sehari-hari. Misalnya ya seperti kehidupan perempuan sebagai ibu rumah tangga, psikiater, dokter, hingga detektif ataupun profesi-profesi lainnya. Tokoh-tokoh tersebut digambarkan dengan wajah kreatif dan selalu ingin maju perihal eksistensi diri. Konflik dihadirkan dan ya mereka jatuh bangun dengan penderitaan yang paripurna untuk mengatasi kesulitan dan meraih mimpi-mimpi mereka. Masyarakat Republik Korea Selatan, khususnya perempuan, mempunyai banyak persoalan perempuan yang terbilang kompleks. Hadirnya film-film atau drama-drama Korea yang 90% sutradaranya itu ternyata perempuan, berusaha menghadirkan dan memperjuangkan isu-isu kesetaraan gender yang hadir di sekeliling mereka. Jadi woman-centric ini memungkinkan pesan-pesan edukasi bagi perempuan tidak hanya di Korsel, tetapi dimanapun untuk tidak bergantung secara penuh pada dominasi laki-laki ataupun relasi hubungan yang toksik. Saraswati dalam artikelnya di Magdalena misalnya menceritakan bahwa beberapa drama-drama Korea mengisahkan kisah mitos racun cinta yang toksik. Jadi relasi yang hadir merupakan relasi yang membuat perempuan mengalami penindasan dan kekerasan baik itu fisik maupun psikis. Hal ini diakui sendiri oleh beberapa artis Korea sendiri dalam setiap wawancara atau kegiatan-kegiatan mereka. Sebuah program acara televisi Korea yang berjudul Problem Child in the House pernah membahas betapa seramnya
romantisasi hubungan toksik di Korea Selatan sebagai sebuah negara dengan rating drakor paling laris dan digandrungi anak-anak muda, khususnya di Indonesia. Penyanyi Kim Hae Chul dan komedian Kim Sok, semoga saya tidak salah mengeja nama mereka, misalnya bercerita tentang kekerasan dalam hubungan yang sering kita saksikan di drama-drama Korea. Mulai dari ciuman paksa, menarik lengan kekasihnya untuk menghalangi mereka pergi, serta yang paling populer adalah kabedon. Kabedon ini adalah adegan saat seseorang tokoh atau saat seorang laki-laki biasanya memojokkan pasangannya ke tembok dengan satu tangan. Adegan ini sering kita saksikan dalam serial drama-drama Korea yang hendak menunjukkan betapa toksiknya laki-laki ke perempuan ataupun sebaliknya. Jadi ahli-ahli romantis ya, adegan-adegan ini adalah bentuk kekerasan yang dibalut dengan relasi hubungan yang sama sekali tak sehat. Saraswati bahkan mengutip tesis yang berjudul The Evolution of Female Roles in South Korea Dramas yang ditulis oleh Asha Pambou dari La Rochelle Université Paris. Pambou misalnya menulis bahwa hubungan yang tak sehat dalam drama Korea tetap bertahan dengan formula Cinderella Complex. Jadi Cinderella Complex itu bagaimana tokoh si perempuan dipotret memiliki ketakutan menjadi perempuan yang independen atau merdeka. Menurutnya, tokoh-tokoh perempuan ini juga terjebak pada mitos bahwa si laki-laki tidak boleh lebih lemah atau tak boleh miskin dibanding perempuan. Jadi, laki-laki harus selalu tampak lebih berkuasa atau dominan atas perempuan. Anda mungkin pernah menonton Boys Before Flower yang mengisahkan seorang siswi miskin bernama Gyum Jandi yang saling jatuh cinta dengan Go Yung Pyo, seorang siswa anak super kaya sekaligus pemimpin geng FM4 yang paling populer di sekolahnya. Mereka kerap melakukan penindasan dan memandang rendah siswa-siswa lain. Jandi yang tak punya banyak pilihan untuk mencari uang, pernah direkrut bekerja sebagai pelayan pribadi Jumpyo. Jumpyo ini yang diperankan oleh aktor terkenal Lee Min Ho, ini kerap berlaku kasar pada Jandi karena cemburu atau mungkin ingin menunjukkan bahwa Jandi ini adalah miliknya. Nah, hal ini tentu saja sebuah sikap posesif yang berlebihan dalam sebuah romantisasi percintaan. Jadi mengutip Pambou, romansa toksik di drakor ini tidak hanya punya Cinderella kompleks ya, tetapi juga romansa berkekerasan yang kerap dibalut dalam dongeng Beauty and the Beast. Nah, jadi bagaimana cinta seorang perempuan yang baik dan setia dapat mengubah laki-laki dari makhluk buas menjadi seorang pangeran. Jadi bagi saya edukasi gender, kemerdekaan, dan keberanian speak up bagi perempuan harus selalu menjadi nilai utama dalam setiap relasi hubungan. Selektif memilih tontonan serta kemampuan analitik yang spesifik harus kita utamakan ya. Merefleksikan nilai-nilai edukasi dan melawan segala bentuk relasi yang tak sehat dalam hubungan harus kita sikapi dengan baik. Jadi ke depan mungkin penting ya menjadi penonton harus lebih cerdas dan bisa memungut kepingan-kepingan nilai untuk hidup dan hubungan yang lebih baik. Lewat serial-serial drakor tadi, ya para perempuan harusnya bisa lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih bisa mencintai diri mereka sendiri dibanding apapun di luar dirinya. Romantis boleh, tapi kalau jadi racun ya stop aja. Sekian dan wassalam.